Kasus meninggalnya pelajar SMK di Samarinda akibat kondisi kaki yang diduga memburuk karena sepatu kekecilan terus memancing emosi publik. Kali ini, seorang ibu pemilik akun @KaneStore melontarkan kecaman keras kepada Ibu Mandala. Ia menilai kebutuhan dasar anak seperti sepatu sekolah seharusnya tetap menjadi prioritas meski kondisi ekonomi terbatas. Sebagai penjual sepatu, ia menyebut harga sepatu sekolah masih tergolong terjangkau dan mempertanyakan mengapa kondisi kaki anak bisa dibiarkan hingga semakin parah. Ia juga menyoroti dugaan bantuan sekolah yang disebut pernah diberikan, namun dinilai tidak dimanfaatkan maksimal untuk penanganan kesehatan Mandala sejak awal kondisi kesehatannya memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Selain mengkritik keluarga, ibu ini juga menyinggung pemerintah dan dinas pendidikan yang dianggap terlalu rumit dalam urusan bantuan sosial siswa kurang mampu. Ia merasa banyak pihak sebenarnya ingin membantu, namun terkadang terbentur aturan birokrasi yang berbelit. Meski begitu, fokus utamanya tetap tertuju pada tanggung jawab orang tua terhadap kondisi anak. Curahan emosional itu langsung memicu perdebatan besar di media sosial. Weh, oma-oma, ibu-ibu yang punya anak, udah kalian tonton tuh yang di Samarinda yang anaknya meninggoy gara-gara memakai sepatu yang kekecilan. Ibunya, maaf katanya pakai cadar ya. Di sini aku nggak mau bahas tentang cadarnya, oke? Tapi ibu, ya kalau ibu sudah punya anak ya, tolonglah bertanggung jawab dikit bu, bertanggung jawab dikit bu. Berapa lama kau biarkan anakmu tuh pakai sepatu kayak gitu? Tak bisa kau beli. Aku penjual sepatu, ya. Aku penjual sepatu. Nggak mahal kali harga sepatu ibu. Ibu sepatu sekolah nggak mahal. Ada merek yang murah itu biasanya kami jual kalau dari TikTok kena cas 18%, biasanya cuma 80 ribuan kalau di pajak mereka pasti Genestar kalau nggak salah pasti dijual itu mungkin sekitar 65 ribu atau 70 ribu. Oke, di Kalimantan ongkos dari Jakarta ke Kalimantan pakai kargo itu pun rata mereka nggak mahal kok jual di sana karena barang dari Kalimantan itu dari Jakarta bukan dari misalnya dari Medan mungkin mahal. Tapi masalahnya di sini ibu ya ibu itu yang nggak bertanggung jawab buat anak, nggak bertanggung jawab ibu, hanya bisa melahirkan doang. Bisa loh ibu jadi pembantu ibu untuk bersih-bersih rumah. Pasti ibu nggak mau. Pasti ibu lebih mementingkan apa ibu itu, agama ibu itu daripada jadi pembantu supaya anakmu tuh terpenuhi kebutuhannya. Bisa lah anakmu sampai kakinya infeksi hanya karena pakai sepatu kekecilan. Tapi memang ini juga. Tapi menurut sekolah orang ibunya udah pernah dikasih bantuan. Tapi nggak tahu deh bantuannya katanya setelah sakit apa gimana. Tapi pihak sekolah pun ya seperti itulah kadang ya. Kadang-kadang ada juga ya, aku lihat ya guru yang berusaha melalui media sosial karena memosting anak-anak yang sepatu sekolahnya rusak. Begitu banyak yang ngasih bantuan, setelah banyak yang ngasih bantuan, dinas pendidikan melarang. Jadi ini apa ya? Pelajaran untuk siapa ini? Pelajaran untuk pemerintah, dinas pendidikan juga iya. Kok ribet banget sih pemerintah itu ya? Makanya memang ya itulah. Jadi PNS itu memang gak gampang sih menurutku. Aku memang dari dulu gak pernah cita-cita jadi PNS. Aku cita-cita jadi pengusaha. Tapi ya mungkin itulah. Pengusaha juga aku gak sukses-sukses banget. Karena menurutku aku gak suka yang ribet-ribet gitu ya. Kalau ada misalnya kayak gitu, ya udah bantu aja gitu. Nah kayak gini lah kejadiannya ya kan. Sepatu sekolah nggak mahal loh, nggak mahal. Nggak sampai jual tanah. Kalau misalnya ada di rumahmu tuh botot-botot yang nggak bisa dipakai, bisa loh dijual itu mungkin supaya bisa beli sepatu sekolah ibu ya. Kamu punya anak, tapi kok nggak bertanggung jawab. Kok hanya menyerahkan tanggung jawabmu itu ke pemerintah, tanggung jawabmu itu kepada sekolah. Hanya gara-gara sepatu sekolah kaki anak infeksi. Aku kadang nggak tahu lah ya. Mungkin dulu pun kami waktu SD agak miskin kali ya memang ya. Di kampung itu pada saat itu belum ada bantuan pemerintah, belum ada apa-apa, tapi kami sepatu kami dulu nggak separah itu sih ingatku. Sepatu sekolah di kampung sana nggak separah itu dulu. Harga pertanian itu nggak ada, bahkan aku pernah loh dibuat di koran, di majalah, inilah masyarakat yang tinggal di bawah garis kemiskinan. Pada saat itu mamaku menjual timun, cimun kalau bahasa Bataknya. Aku di situ berdiri, iya kan, berdiri. Tapi kami seingatku nggak pernah lah ya sepatu sekolah kami sampai kayak gitu rusak.
kekecilan gitu. Paling memang dulu beli buku agak susah juga ya, buku yang buku susah kali ya. Tapi kalau sepatu sekolah saya ingat nggak separah itu deh. Bagus kok kasih sendal ya. Sendal yang harga 35.000, betul-betul aku nggak masuk akalku betul ya. Aku sebenarnya sama ibunya ini ngamuk aku loh, ibunya ini. Sama mamanya ngamuk aku betul. Kalau kalian tengok, coba kalian cari ya. Itu mamanya ya yang punya anak itu ya. Kalian tengoklah kayak mana dia. Dengan bangganya, iya mungkin sudah ditahan-tahannya. Terus dia pas pulang ke rumah, dia bilang, "Mak, kakiku sakit, Mak. Dibawa urut. Mungkin sudah kena kaku atau apa mungkin. Tetanus. Bukan dibawa ke urut, Bu. Kan ada BPJS gratis. Bawa ke puskesmas, paskes. Dicek. Tapi bikin anak bisa. Membiayai nggak bisa. Banyak tuh, nanti seandainya ada orang yang, Bu, mau nggak, Bu? Ibu cuci baju kami. Berapa, Bu? Sekian. Asik kali. Padahal capek kali. Pasti gitu jawabannya. Tapi beli sepatu anaknya yang harga 65.000 susah. Sampai anaknya meninggoy. Geram loh nengoknya. Coba kalian tengok dicek di Samarinda itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Kalian tahu kasus Mandala nggak? Itu anak SMA yang meninggal gara-gara sepatunya kekecilan, infeksi, bengkak, dan akhirnya meninggal dunia. Kalian tahu nggak ibunya ngomong apa? Jadi kan udah beberapa kali katanya si Mandala itu ngeluh kalau sepatunya itu udah kekecilan, tapi ibunya tuh malah bilang, ya belum ada gitu, terus bilang jangan sampai orang lain mengetahui kesusahan kita, Nak, katanya gitu. Menurut pengakuan sekolahnya, si ibunya ini justru sering meminta bantuan dari sekolah, entah itu berupa uang ataupun sembako. Tapi katanya si uangnya itu dipakai buat bayar kontrakan. Kalau emang sering menerima bantuan dari sekolah, katanya bantuannya itu juga nggak kecil loh guys. Maksudnya yang kayak 200.000, 1.100.000, 650.000. Kayaknya untuk beli sepatu mah kalau dipaksain, kalau emang mau gitu ya, bisa deh. Soalnya sepatu tuh harganya kayaknya di bawah 150 juga banyak banget. Menurut aku sih ibunya juga yang udah tua, renta gitu loh. Jadi masih sehat bugar gitu buat bekerja. Sering banget aku lihat orang tua tuh banyak pada semangat gitu saat mau ngambil PIP. Ya, bantuan dari pemerintah itu PIP ya namanya. Karena aku pernah pengalaman sendiri gitu. Ada yang mau bayar hutang ke aku tapi dia bilang, "Nanti ya Teh, nunggu PIP cair." Aku bilang PIP itu kan haknya anak ya, ngapain pakai bayar hutang pakai uang PIP. Jadi sebenarnya bantuan-bantuan dari pemerintah buat sekolah itu nggak melulu dikorupsi sama sekolah, dikorupsi sama pemerintah. Orang tua sendiri banyak yang korupsi uang PIP yang dikhususkan untuk sekolah anaknya. Yakin MBG masih mau diuangkan? Kamu tahu kasus Mandala nggak? Cuma sekilas aja. Di video itu ibunya nangis kalau anaknya itu meninggal gara-gara sepatunya kekecilan. Jadi dia tuh harusnya pakai sepatu ukuran 44. Iya. Tapi dia pakai sepatu ukuran 40. Dia pernah bilang sama ibunya kalau mau beli sepatu baru. Sama ibunya nggak dikasih, katanya nggak punya uang. Iya. Nah, Mandala ini anak yatim, Bang. Akhirnya ada klarifikasi dari sekolahnya tentang kematian Mandala ini. Iya. Sekolah bilang kalau Mandala itu dari dulu memang dari kelas 1 udah dapat bantuan dari sekolah. Entah itu sembako, bantuan uang buat bayar kontrakan. Pas puasa juga Mandala dapat zakat 200.000. Kata sekolahnya kan pas sakit juga pernah dikasih 1,1 juta buat biaya pengobatan. Tapi sama ibunya nggak dipakai buat pengobatan medis, malah dimandiin di mana gitu. Terus tanggal 24-nya si Mandala meninggal. Yang aku sayangkan dari kasus itu yang aku baca ya, kok bisa gitu? Udah tahu anak sakit, tapi dibawa ke hantu, aneh kan? Maksudnya kayak, dan anehnya nih, ibunya itu bercadar, sayang. Aneh kan? Maksudnya kan agama, dia tahu dong. Kan ada memang pengobatan agama loh, kan ada pengobatan medis yang berdasarkan ruqyah mungkin, atau mungkin. Ya itu kan kakinya infeksi, sayang, bengkak. Masa di ruqyah? Dia tahu nih kakinya bengkak. Masa di ruqyah gitu loh? Maksudnya ya lu tahu ya, lu ke dokter gitu, diobatin infeksinya. Sebenarnya aku lihat juga dari ibunya ya. Kenapa? Itu masih terbilang masih mampu kayaknya untuk bekerja. Iya, masih muda kan. Iya. Logika aku ya sebagai mantan anak yatim itu nggak masuk akal kalau nggak punya uang sama sekali. Karena mendingan jadi anak yatim, sayang, daripada orang yang meninggalkan dia tanpa kejelasan. Tapi kalau anak yatim itu ada santunan, ada bantuan zakat, yang emang dia jelas gitu loh, sayang. Masa sih lu dari dulu Mandala mau beli sepatu 100.000? Apalagi yang aku baca ya, Mandala itu pas PKL itu dapat gaji 800.000, sayang. Yes. Tapi dipakai buat bayar kontrakan. Menurut kamu itu kesalahan siapa? Menurut aku kesalahan ibunya, dia meninggal. Iya, kayak Kelalaian, nggak peduli dia sama anaknya. Masa orang pakai sepatu 4 kalau dibilang itu takdir ya. Iya, tapi kan kalau takdir itu kalau udah usaha, sayang, Ya. dia udah sakit nih. Oh ya, udah kita usaha deh. Besok jangan dipakai lagi, Mas sakit nih Mas sepatunya. Ya udah, nggak usah dipakai dulu Mas sepatunya. Nanti ibu bilang ke sekolah kalau belum bisa beli sepatu, besok kita ke dokter. Nah itu takdir.
seorang siswa di Samarinda namanya Mandala meninggoy gara-gara sepatu kekene. Mak bisa le sepatu kene, ya embuk lo tahu, kalau masuk akal kena, iya kan ya, lo masuk akal. Tapi ini fakta, besti fakta, ya fakta. Ini kejadiannya di Samarinda. Awalnya sih korek agak greget ke mak kada bisa bantu deh karena masa orang artinya kan dia tuh orang nggak mampu ya, mau sampai sepatu nekenek tapi dipaksa dipakai kan mencari korek andi kan ya. Sampai meninggal karena apa? Karena infeksi dipaksa di anak ya. Ternyata dia dari sekolahnya itu selalu dapat bantuan, untuk bayar kontrakan, bantuan apa banyak lah kok baca. Jadi pas tak lihat ibunya luar biasa beb, mon kelampi ke di luar kena berempai yo. Kalian tahu lah. Ya, kalian tahu lah, dah cari arkena kok yakin ada kelampi ke dijual ke 200.000. Masa kana beli sepatu anak tak kuat, kelampi embok kuat kan tak mungkin kan ya. Terus bade kipas angin kira di bagian belakang bagian belakang bade kipas sebesti. Ya kipas pelarangan ke kipas angin di sepatu ya Allah mirisnya aja demang kok sebagai ibu ya kan ya selalu memprioritaskan anak. Kenapa? Ada ibu di luar sana yang sekali tak peduli karena hal sepele itu loh, cuma karena sepatu karena ayo pokok kadang aja aneh tayo aja aneh maksudnya habis pikir loh. Biasanya seorang ibu itu lebih banyak ke apa ya karena ya ke hati nurani, maksudnya kasihan neser gitu. Kok aja gregetnya tak masuk akal cuma karena itu sepatu. Lo tau ya menang Samarinda larang, mau nang kena sepatu seket ibu bede, petong polo ibu bede, ya selarang ibu bede, mau kayak seket petong polo sar pasar mau bede karena yakin engkau mau dia oleh bantuan dari sekolah jika biapa, mau tak kebeli sepatu sekenek gitu. Itu yang sangat aku miriskan, semiskin itu kah, iya kan? Terus bantuan yang selama ini diberikan dari sekolah pekamah deh karena ada nggak ya yang punya pikiran seperti ini? Coba komen. Badan orang seandi sepemikiran kayak kok coba komen. Ya coba komen dulu.